Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di Rinal Channel. Terima kasih kepada para subscriber saya yang sudah setia dengan channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, kemarin saya sudah podcast atau interview atau wawancara kepada Jagal, ya baru berapa orang ya, baru 1 orang. Tapi nanti kita akan podcast lagi kepada narasumber-narasumber yang bisa mengutarakan pengalaman-pengalaman pribadinya. Tapi ada juga yang komentar, ya saya anggap itu inilah masukan buat saya. Bang, biarin narasumber yang berbicara. Ada juga yang bilang, Bang, jangan kelihatan orang yang banyak omong dan yang gak banyak omong, ya mendingan diem Bang kalau nggak tahu sama tukang jagal. Nah, ini orang sebenarnya sudah menjas, ya. Dia nggak tahu sebenarnya. Ya, saya maklumin lah ya, Anda saya maklumin. Dia bilang saya nggak tahu honing, ya nggak tahu honing sama sharpening. Ya, terserah Anda ya. Ya, itu masing-masing mempunyai pembenaran ya. Orang jahat juga mempunyai pembenaran sendiri ya. Ingat, orang jahat juga bisa mempunyai pembenaran, apalagi orang benar ya, merasa benar doang. Nah, ada narasumber itu yang tidak biasa diwawancara, jadi saya harus pancing. Dan saya paham itu. Makanya ketika ada narasumber, ketika saya diem, dia pun diem. Enggak, kalau saya tidak pancing, dia nggak mau ngomong karena memang dia malu. Satu, depan kamera ya kan, mungkin nanti akan dilihat orang gitu ya, dia malu ya you know lah ya, seperti tukang jagal kan, nggak ada yang pernah wawancara ya, nggak ada yang pernah wawancara. Ketika diwawancara jadi bingung harus ngomong apa gitu dari awal. Jadi saya harus pancing ya. Mungkin kita semua tahulah ya keadaan narasumber. Kalau narasumber itu bisa untuk ngobrol enak, saya akan diem gitu, dan saya akan korek pengalaman dia semua. Nanti kita kita podcast lagi kalau ada waktu sama tukang jagal yang lain. Nah, sekarang ini saya hanya memperkenalkan aja bahwa koleksi saya ini tidak semuanya stainless dan tidak semuanya baja modern atau tidak semuanya per. Nah, yang ini adalah kayu amboina yang sudah hijaunya hijau bagus ya. Mantep lah. Ini memang koleksi. Ini adalah Elmac ya. Elmac adalah kasta tertinggi untuk saat ini ya. Setahu saya, kalau misalkan saya salah, mohon dikoreksi. Apabila ada stainless baja modern yang kastanya lebih tinggi dari Elmac ya. Mungkin saya keliru, tapi menurut saya ini masih kasta tertinggi adalah Elmac. Elmac ini adalah stainless ya, yang kasta premium. Jadi ini sudah diflatin, jadi saya tinggal pakai ini untuk di lapangan. Walaupun ini panjangnya berbeda, ya kita harus pelan-pelan kenain matanya, tapi tidak ditekan ya, tidak ditekan. Dan ini sudah siap dipakai. Setelah habis potong, baru pakai ini lagi. Setelah habis potong, pakai ini lagi. Nah, ini stainless. Nah, yang ini adalah kayunya gali asem. Kayu gali asem, saya seneng tuh kayu-kayu yang eksotik. Jadi kayu-kayu yang langka. Jadi kita makainya juga enak, bahan pernya bagus, kayunya juga bagus, bisa buat pajangan. Kalau ada yang nanya nggak malu-maluin nih gitu. Maksudnya kayu apa? Kayu palet ya, jelek gitu ya. Jadi kayunya juga harus bagus, harus ada nilai dari eksotiknya kayu. Ini kayu bertuah kata orang, gali asem. Ini gali asem NTT ya. Dia tuh padat, berat, lumayan. Nah, ini bahannya Per Delman cap mata, yang waktu itu golok ofisial saya Per Delman cap mata. Ini sangat langka sekali. Kalau misalkan ada yang nemu Per Delman cap mata, silakan dibuat. Itu sangat langka. Semua tergantung kepada
tukang pandainya dan cara penyepuhannya. Dan dari segi kerapihannya, semua tergantung dari pandainya, bukan dari saya. Pandainya yang benar-benar bagus, yang sudah teruji, akan menghasilkan suatu karya seni yang indah dan bisa berguna bagi masyarakat. Ini pernya, per delman cap mata. Nah, ini ya salah satu juga favorit saya. Ini Kalimasodo, kayunya Kalimasodo. Ini kayu eksotik juga, termasuk kata orang kayu mistik. Kayu Kalimasodo atau Kalimasada yang suka buat gelang itu ya, atau kalung, yang inilah kalau paranormal tuh bilangnya kayu mistik ya. Dan ini jarang sekali kayunya, kayak apa sih, macan ya, kayak loreng-loreng macan. Saya senang sekali ini. Dan ini bahannya, pernya adalah per gas ya. Ini sudah terakhir, kayunya tidak ada lagi. Waktu itu memang ada yang pernah beli, sudah keluar karena ini pegangan saya. Nah, ini pegangan saya memang waktu itu tidak saya keluarkan. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Bang, ini saya bisa dapat, bisa nggak? Ya bisa, tapi ini agak sedikit perih sedikit lah ya, agak sedikit perih karena ini memang koleksi yang pertama ya, bukan barang murahan. Jadi jangan pernah ada yang waktu itu ada yang pernah bilang, saya sudah kasih harga ini, dia bilang 300 bisa nggak ya, katanya. 300 deh, katanya. Ini orang saya sudah kasih dengan detail bahwa satu barang itu tidak murah juga, tapi tidak murahan, ya tidak terlalu mahal juga kalau memang dia ya punya duit gitu. Tapi dari harga segini di 300 ya gimana ya? Ya akhirnya ya udah. Saya ya maaf tidak saya layani ya. Maksudnya saya tidak banyak ngomong, jauh banget ya antara bumi dengan langit, nawar segitu. Saya bilang mungkin di pasar banyak yang 300. Terus dia bilang memang ada, Bang, saya dapat nih, katanya. Golok sama kayak gitu, ya udah beli aja di sebelah. Jadi jangan ngebandingin begitu ya. Maksudnya bukan gimana-gimana, nggak asik lah gitu ya. Kalau misalkan di tempat lain lebih murah silakan. Kalau saya menjaga kualitas karena saya mempertaruhkan nama saya juga. Kalau ini tidak bagus, nama saya juga yang akan dipertaruhkan. Nah, ini kalau misalkan ada yang bilang ini mau apa sih namanya, dipinang, ya silakan. Nanti akan saya kasih linknya di kolom deskripsi ya, di kolom deskripsi. Nanti saya kasih nomornya di kolom deskripsi ya. Kalau ini sekali lagi untuk peminat serius, karena ini bukan murah ya. Ini saya jaga kualitas, agak sedikit perih ya. Kalau memang mau silakan yang serius. Kalau misalkan, Bang, bocoran dong, bocoran harganya, ya bocoran ya pokoknya ini masih di atas 1000 lah ya, masih di atas 1000 ya, masih di atas 1000 jauh ya. Ya pokoknya nanti bagi yang serius. Nah, ini kebetulan kan mau Idul Fitri ya, mau puasa, mau Idul Fitri, karena sudah tidak keluar lagi gitu, karena emang udah nggak ada apa koleksi-koleksi ini, karena satu bahannya juga langka, yang kedua adalah ininya juga langka. Jadi sekali lagi, apabila ini berminat, silakan langsung di kolom deskripsi sebelum nanti kehabisan, karena Idul Fitri itu udah dikit lagi Idul Adha. Banyak kan abis Idul Fitri orang tuh nyari pisau. Itu orang benar-benar fokus nyari pisau. Sampai mau seminggu mau Idul Adha itu sampai nyari pisau kelimpungan. Itu sudah pada habis. Jangan seperti itu. Sebelum-sebelumnya harus sudah beli, dan dari sekarang Anda sudah mulai belajar. Anda beli dari sekarang, Anda mulai belajar dengan senjata Anda. Jadi Anda jangan beli dadakan. Seminggu Anda beli terus Anda ngasah lagi di rumah, terus tidak tajam, menurut Anda kelimpungan. Seminggu lagi mau Idul Adha. Jadi nggak mungkin secepat itu dengan senjata yang baru, kecuali Anda sudah profesional. Ya mungkin itu saja dari saya. Silahkan ditunggu video-video saya yang selanjutnya. Nanti mudah-mudahan saya bisa podcast lagi dengan tukang-tukang jagal yang mau berbagi ilmu dan pengalamannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.